Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Meladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan sama-sama belajar seputar ilmu agama Islam yang mungkin masih banyak dari kita yang belum mengetahuinya atau bahkan salah dalam memahaminya. Seperti biasa tidak sendiri, sudah hadir bersama saya di studio, ada gurunda kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, mudah-mudahan Mbak Mila dan para pemirsa juga sehat. Amin. Terima kasih Pak Kiai. Hari ini temanya sangat menarik karena akan ada beberapa pertanyaan beragam yang juga masuk ya ke Gapai Kemuliaan dan mungkin berkaitan juga dengan fikih sehari-hari yang nanti insya Allah kita akan dapat jawabannya dari Pak Kiai ya. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Nah, bahasan kita yang pertama Pak Kiai ini terkait penggunaan softland. Nah, terutama bagi perempuan ya yang biasanya sekarang sudah musim ya, mungkin ada problem pada penglihatan yang akhirnya daripada harus pakai kacamata repot udah pakai softland biar lebih praktis. Nah, kalau untuk wudhu Pak Kiai, ini bagaimana? Apakah memang kita harus melepasnya dulu atau dalam kondisi kita memakai softland kita bisa tetap berwudhu? Ya, baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa dimanapun Anda berada, soft lens itu adanya di dalam kelopak mata. Nah, berbeda halnya ketika wanita itu menggunakan bulu mata, ya atau menggunakan cat kuku, kutek. Itu berbeda karena dia di luar. Al-Quran mengatakan, ya, idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Apabila kalian ingin melakukan sholat, maka basuh muka kalian. Ya, wa aidiakum ilal marafiq. Kedua tangan kalian sampai siku. Wamsahu birusikum. Kemudian sapu rambut kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain. Dan kedua kaki sampai mata kaki. Nah, wujuhakum yang disebut dengan wajah itu, apakah termasuk kornea? Jawabannya tidak. Oke. Jadi dia hukum dalam hukum Islam itu merem, maka inilah yang disebut dengan muka. Sehingga ulama-ulama fikih mengatakan justru kalau dia melepasnya kemudian mengenakan air, harus dikenakan air, malah makruh. Karena bisa jadi nanti kornea matanya rusak. Nah, kalau cuma dilepas tapi tidak diguyur air, apa maksudnya? Kan ya logikanya ya, begitu. Betul. Kan? Kalau dilepas kan nggak juga kena air ya Pak Kiai? Nggak kena air. Nah, kalau dimasuk lepas kemudian dikenain air, malah makruh. Karena bisa merusak, kornea mata akan rusak. Nah, dia sudah masuk pengertian muka itu, ya seperti itu. Maaf nih, ada 4 lubang di kepala kita. Lubang mata, lubang hidung, lubang mulut, lubang telinga. Apakah kita wajib memasukkan air ke dalam telinga kita? Tidak. Kalau kita istinsyak masukkan air ke hidung, kumur-kumur, itu cuma sunnah. Kita tinggalkan tidak ada masalah. Betul. Karena ukuran muka itu ketika dia dalam posisi tertutup. Tutup mulut, tutup matanya, itu yang disebut dengan muka. Jadi tidak diminta. Memang ada di kalangan ulama-ulama hikmah, ulama-ulama tasawuf yang mengatakan untuk membasuh ya kornea matanya itu sehingga disunahkan untuk mengenainya. Tetapi pendapat itu dhaif. Pendapat itu dilemahkan oleh ulama-ulama lain bahwa permintaan hukum tidak sekeras itu. Oke. Itu tadi. Tapi kalau kutek misalnya Pak Kiai itu memang harus clear. Wajib. Ya? Harus dihapus dulu. Nah, kutek itu dibagi 2. Kalau kutek, jadi ukuran gini, ambil silet. Kalau dikerok itu kemudian terkena ainnya, ada bendanya, wajib. Tapi kalau kita pakai henna, apabila dikerok yang kena kukunya, maka itu boleh. Karena ini disebutnya athar.
Kalau kutek itu ain, jadi ada bendanya. Kalau asarnya nggak apa-apa, sebab wanita menyatukan kalau henna ya. Wanita di Arab itu tangannya itu dikasih henna, dikasih motif. Kalau kita gambar apa macam-macam, nah itu nggak apa-apa. Oke, berarti itu sama kemudian hukumnya dengan penggunaan misalnya bulu mata Pak Kiai ya. Memang harusnya dilepas dulu. Dilepas. Kalau make up Pak Kiai? Nah, make up itu kalau kita pegang ada nggak? Kalau ada, berarti harus dilepas. ini. Oleh karena itu dia mestinya berwudu dulu. Yes. Dia berwudu dulu baru dia menggunakan make up. Itu untuk sikap berhati-hati ya Pak Kiai. Aduh, Masya Allah, ini menarik sekali ya. Bicara soal fikih nih, simple tapi masih jadi banyak pertanyaan juga ya. Iya, betul. Kita harus jeda dulu Pak Kiai. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini dengan pertanyaan. Pak Kiai boleh ya kita spill dulu pertanyaannya. Jadi PNS dengan menyogok, hukumnya bagaimana dan apakah gajinya haram? Nah, ini menarik nih. Mudah-mudahan sih kita nggak pakai jalur begituan ya Pak Kiai. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.